Yo yo yo, seperti prediksi kita, emas udah mencapai $3.000. Tapi kemudian ditolak lagi ke bawah ke 2.900. Pertanyaannya, apakah gold akan menuju ke 3.050 di minggu ini? Apalagi minggu ini ada FOMC meeting, interest rate decision. Dan ini adalah momentum besar untuk gold. Hai guys, balik sama gue William Sudana dan welcome back to Arah Market Channel, tempat di mana gue berbagi pandangan gue tentang arah market. Mostly yang gue bagikan di sini lebih ke pandangan gue pribadi yang probably belum tentu benar. Tapi goal di sini adalah gimana caranya kita bisa sama belajar dari bagaimana cara gue menganalisa, dan hopefully itu sejalan dengan pandangan kalian juga mengenai arah market 1 minggu ke depan. Kalau misalnya enggak, juga nggak masalah, karena disitulah seninya kita menganalisa bahwa nggak selalu apa yang gue berikan itu benar, tapi kalau misalnya sejalan, monggo semoga bisa membantu kalian semua. Dan di sini gue nggak bagi-bagi VIP, nggak bagi-bagi signal gitu ya, nggak titip dana juga. Jadi kalau misalnya kalian menemukan orang yang menggunakan nama gue menawarkan hal tersebut, silakan langsung di report aja, karena fix itu adalah scammers ya. Udah banyak sih yang komplain kayak gitu, tapi ya itu di luar kontrol gue. Buat kalian yang mau belajar, mampir sini ada beberapa member only videos yang udah gue sediakan buat kalian semua. So bisa diklik sini join, lalu klik di level 2 eksklusif konten ini, karena disitulah kalian bisa mengakses video-videonya. Dan ini adalah beberapa analisa yang gue bagikan setiap minggu, dan juga ada podcast-podcast yang ngomongin tentang psikologi trading. Oke? Kita review sedikit tentang apa yang udah terjadi sepanjang minggu lalu gitu ya. Ini udah gue bagikan di Telegram. Ini kalau di grup broadcastnya sendiri ya, ini ada di video description. Di sini mana ya? Nah ini ya, ini hari tanggal 11. Di sini gue bilang, puji Tuhan sejalan dengan sesuai dengan mapping video mingguan. So buat kalian yang nonton video mingguannya, kalian tahu bahwa ini akan jadi area yang masuk, dan pas banget ini gue tandain 2885 masuk area sini, kemudian dia reject ke atas. Oke? Kemudian ini di hari 11, tanggal 11-nya target ya. Target 2989 ya. 29 ini udah kena, area entry dapat, area exit dapat. Oke? Kemudian ini yang gue bagikan di channel khusus eksklusif ya. Ini channel khusus eksklusif ini kita review sedikit. Ya nggak semua orang dapat sih, karena ini khusus untuk yang menggunakan referral track gue. So buat mampir ke sini silakan aja kalau mau buka akunnya. Di sini gue bagikan ada beberapa call yang terjadi ya. Tunggu, nah ini ada di sini entry di H4 ya. Semoga satu jalan nih kena ya kan, jam 6.12.20 gue kasih di atas 29.11. Dia H4 keluar nyampe 29.2122 ya. 29.2122 kan ini kena TP2-nya. Oke, TP1-nya udah kena di sini kalau entry di H4. Oke. Kemudian lanjut, of course H4 ke atas lebih lama. Di sini terjadi kontok 29.40 jalan. Target 1 di 29.57, kita kena ke 29.57. Oke, dapat entry di 43 140 pip. Udah jalan, kemudian dapat 100 bawah. Nih gue tunjukin sini ya. Ini buy. Ini ada kena SL1, ini 100 pip minus. Ini dapat 28 ya. Terus kemudian di sini sama lagi kena kenaikan arah 3025 ya. Ini gue bilang nih 29. Kalau daily berhasil close di 2991, ini tuh hari apa? Tanggal 14 hari Jumat ya. Maka target kenaikan ke 3025. Kemudian ini 2956, oke. Maka di sini sama nih. Jadi lu buat di sini dulu bahwa PMGM lagi ada promo. Klaim logam mulia murni ya, 999,99 di hari raya. Apa sih ini? Ini yang pengen gue tegaskan adalah ini bukan lucky draw ya. Di sini gue bilang nih, ini bukan lucky draw. Jadi semua orang yang menyelesaikan syaratnya, artinya net deposit 300, trade total 15 slot ya dalam periode 14 Maret sampai 20 April 2025 ya. Berarti 14 Maret itu dimulai dari hari Jumat kemarin sampai 30 April 2025. Itu pas udah hari raya ya. Oke. Dapat
Mas Antam 0,5 gram. Ini pasti dapat gitu loh. Karena bukan giveaway. So buat kalian yang mau ikutan ngeklaim 0,5 gram Mas Antamnya, mumpung gold udah 3.000 ya. Ini lagi kayak dapat kelas cuma-cuma gitu. Buka akun, kemudian apply promonya di portal member. Semua bisa dapat selama kalian mengikuti syaratnya. Oke? Masuk ke dalam analisa kita. Langsung kita mulai dari weekly. Di weekly kita ngelihat sekarang itu udah masuk dalam timing. Kalau kita perhatikan di sini guys, ini udah mau timing busur di sini, busur udah mau masuk ke di sini ya. Nih, ini udah masuk timing target. Dimana kalau kita ngomong timing target, kita lihat monthly. Monthly ini udah masuk ke dalam perjalanan tetap dia seperti di video minggu lalu, low di monthly saat ini adalah di area BC monthly ya, 2864. Dia tembus R1, tidak kunjung turun, lanjut menuju R2 monthly di 3032. Jadi kalau misalnya menurut gua, target terdekat kita itu bisa mencapai 3032 paling enggak. Ya itu adalah aiming kita. Karena kita ngeliat apa? Monthly-nya masih super strong. Ditambah dengan di minggu lalu kita udah ngomongin tentang weekly ya. Weekly ini pullback, dia bener aja dia hanya ambil high-nya lagi, break sampai 3000. Maka kalau kita perhatikan sekarang RPS weekly kita ini sekarang ini timing month itu timing target. Masuk dalam minggu ini adalah minggu timing target. Artinya akan lanjut ke atas lagi. Didukung dengan weekly yang hukum jikanya masih up. Kalau kita perhatikan di sini, R1 weekly kita ada di 3025. Which deket banget sama yang tadi. Ini kan R2 monthly ya, 3032. Ini beda 70 pip gitu. Dan harga sekarang 3005. Iya super duper amat wajar gitu. Apalagi kita ngelihat bahwa sekarang kita lihat ini pergerakan di mana sini gua? Oke. Pergerakan di weekly sendiri ya. Lihat kita ini berapa? Ini udah 1000 pips dalam satu minggu gitu. Jadi super duper amat mungkin 3025 itu dikunjungi. Bahkan sampai 3032. Ya. Jadi catat. Jadi buat para seller gitu, jangan dilawan bosku. Kalau kalian lawan, yang ada rungkat bosku. Ini lagi super bullish. Ya, apalagi ini patokan kita ya. Patokan kita. Ada pivot weekly di 2952. S1 weekly jauh di 2900. LB weekly jauh di 2850. Jadi mungkin nggak untuk kayak S1 weekly menurut gue sih kecil kemungkinannya. Saudara-saudara. Ini R2 weekly-nya salah. Hapus. Ini ya. Jadi patokannya mungkin paling dekat adalah pivot weekly 2953 yang mungkin dikunjungi. Kenapa? Karena di sini nih. Ini adalah area. Ini kan kemarin apa bentuknya adalah apa kita ngomong ini tuh kalau order block weekly ya, order block ya ini nih. Tapi kan ini di break ke atas kan, ini kan di break. Artinya ini akan menjadi awalnya resisten, dia turun ke sini menjadi support untuk naik lagi. Gitu. Maka itu pantau dulu area pivot weekly. Kita refine ke bawah, ada apa di sana? Oke. Kita perhatikan ini kita udah ngomong tadi ini adalah area order block weekly. Di sini kan. Nah, area order weekly. Ini akan menjadi patokan kita bahwa ketika ini dibablas dengan satu candle bullish momentum, ini hari Kamis ya. Satu kali momentum push gini kan. Artinya ini jadi support, balik lagi area demand. Kalau ada yang bilang ini breaker block, ya oke. Maka cocok banget kalau kita perhatikan di sini area pivot weekly ini ya, kan dekat area sini ya. Maka ini bisa menjadi area pantau kita. Apalagi kalau kita perhatikan di sini, ini juga ada fair value gap ya. Nih, ini ada fair value gap nih. Kita kasih warna kuning misalnya. Ini ada area fair value gap. Kemudian kalau misalnya kita tarik 50%-nya ya ada di sini ya. 50% di sini. Ini LB daily akan menjadi area pantau dan juga di bawah sini gitu. Nih, ini adalah area tunggu kita. 50% fair value gap sangat mungkin kalau misalnya
mau dikunjungi dan menjadi area pantulan, atau mau dikit lagi sedikit ke bawah di area pivot weekly, atau mungkin pas di atas HB monthly-nya. Jadi 2955 nih, 2959 sampai 2944 itu adalah area pantau yang oke untuk kita cari setup buy. Jadi jangan beli buy-nya sekarang juga gitu. Kalau buy-nya sekarang juga, ini kita perhatikan daily close merah dengan adanya rejection ya di 3004,97 ya. Nah, dengan kayak gini cocok banget sebenarnya kita melihat bahwa ketika hari besok, hari Senin ya, itu kan timing busurnya weekly ya. Ini akan turun ke bawah, mengambil mungkin sampai S1 daily 2972 ya. Atau mungkin dia sedikit agak ke bawah lagi ke sini. Baru kemudian dia ambil ketemu setup begini, baru masuk ke atas kejar. Gitu. Ya. Jadi timingnya monthly sih kalau daily Monday kok monthly sih. Monday itu masih sejalan dengan timing booster weekly. Karena Jumatnya dibuat HSH gitu. Kalau misalnya lihat sini kan, ya ini adalah bentuk HSH ya. Let's. Kenapa internet saya lambat? Ya, Bisnet belakangan ini sangat lambat. Tidak, masa kayak gini nggak kebuka. Oke, kebuka. Nah, ini kan HSH-nya ya. Ini yang membentuk Jumat jadi merah. Maka itu kita kembali ke, mungkin kita turun ke H1 aja. Oke. Kalau kita lihat di H1, ini jadi area liquidity, sell side liquidity. Maka itu cocok kalau misalnya kita membentuk skenario seperti ini. Nih. Jadi biarkan ini diambil dulu, LB daily diambil dulu. Karena memang terlihat nikmat sekali untuk kita ambil ya. Ditambah bentar ya. Oke, ini ada rally base rally. Di sini ada setup ya, ada setup. Ini karena base di sini. Maka kita bisa tarik setup Fibo Musang di sini. Dia di sini ya. Kayaknya udah break. Ya, oke. Di sini kita bisa ngeliat adanya setup CB1 sell H1 ya. Ini base-nya ini udah belum sih? Coba kita lihat sebentar. Di refine sedikit untuk mencari udah benar. Ya, ini udah kita bisa tarik di sini. Oke. Nah, dengan setup di sini maka kenaikan sementara bisa sampai ke 2992 ya. 2992 atau 2994 untuk menjadi pijakan menuju sell ya. Kemudian target ke 2973 kalau dikasih panjang mungkin bisa 2954, cocok banget setupnya dari sini sampai ke pivot weekly 2954. Kalau misalnya benar dapet ya dari 92 ke 54 bisa 400 pip. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, ya pantau-pantau aja di H1 daily dulu. Menurut gua udah oke banget, udah kayak 200-an pip juga. Jadi di situ maknyus. Oke, kita tunggu area setup buy kemudian. Kalau misalnya diperhatikan juga, ini juga ada fair value gap di H1. Oke. Ini cocok banget yang area confluence ini pivot weekly. Ini ada 2954, di sini juga ada demand gitu. Maka kita tunggu area masuk sini baru untuk ke atas. Jadi sabar kuncinya. Kalau kalian nggak mau sell, sabar aja nunggu di area buy-nya. Oke? Nggak harus setiap pergerakan itu kita dapetin profitnya. Nggak harus kayak gitu. Ya. Yang penting kita paham di mana kita harus menunggu. Karena kalau misalnya kita perhatikan minggu upcoming ini akan ada juga FOMC ya. Kita perhatikan di sini FOMC di hari Kamis subuh ya, berarti Rabu berganti menuju Kamis itu akan ada FOMC press conference dan juga interest rate decision. Apakah the Fed akan menurunkan suku bunga ya, ngelihat kondisi ekonomi US yang juga berantakan gitu. Literally semua data-data ekonomi menunjukkan ekonomi US itu berantakan gitu. Ya, semua ekonomi di seluruh dunia sebenarnya berantakan sih. Ini gara-gara kebijakan Trump ya. Itu yang membuat semuanya jadi berantakan. Of course, otomatis kalau udah begitu, ya gold akan lanjut naik. Kalau pandangan saya itu yang membuat kita berpikir kenapa gold akan terus naik, karena kemungkinan besar jika the Fed menurunkan, walaupun di sini dibilangnya masih di keep ya, tapi kan kita nggak tahu mau di keep atau enggak. Kalau gini, kalau
suku bunganya ditahan, artinya ekonomi akan terus tetap kontraksi, orang akan beli emas karena ekonominya nggak bagus. Kalau diturunin, ya sama sih. US dollarnya juga jeblok, ya mungkin orang akan pindah ke emas juga. Jadi in the end of the day, bukan soal ekonomi, bukan soal jual emasnya, tapi uncertainty-nya itu yang membuat orang masyarakat atau investor memilih untuk mencari safe haven. Dan efek positifnya sebenarnya juga ke arah Bitcoin ya, yang kalau gua ngelihat hopefully bakal berimpact juga ke Bitcoin. Maka itu area mapping kita jelas. Satu spill lagi, saya akan bantu kalian. 2956 akan menjadi area yang seksi sekali, karena ketika dia gagal untuk break 2991, maka dia akan pulang dulu ke arah sini ya, untuk naik ke atas. Kalaupun dia tidak, maka spare sampai ke 2934 untuk dia lanjut ke atas lagi. Gitu. Oke, so buat kalian yang juga pengen dapetin emas 0,5 gram, jangan lupa untuk claim benefit atau enggak hadiah hampers logam mulia yang ditawarkan oleh TMGM. Linknya ada di video description di bawah. So far, gua menggunakan TMGM dan so far nggak ada kendala. Depositnya cepet, withdrawnya juga cepet. Kalau misalnya ditulis di sana, withdrawnya sekitar mungkin 2-3 hari, nyatanya kagak. Ya, 2 jam dia masuk. Jadi menurut gue itu oke banget sih. Oke, so segitu aja video gue kali ini. Buat kalian yang punya pandangan berbeda, silahkan tulis di kolom komen. Dan kalau misalnya kalian ada request topik-topik apa yang perlu gue bahas selanjutnya, silahkan juga tulis di kolom komen. Buat kalian juga yang mungkin kayak gue lama gak YouTube live nih, tapi FOMC kayaknya menarik, kita akan YouTube live. Tapi kalau videonya dapat sekitar 1000 likes, gue akan live di FOMC. Jadi bantu likes video ini supaya videonya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, dan semoga bisa memberi manfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like supaya kita bisa live bareng-bareng di FOMC, kita trading bareng-bareng. Oke? Bye-bye.